Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Sabita Anggraini dengan NPM 23722007. Perkenalkan, nama saya Sidra Putrasari dengan NPM 23722006. Kami dari Prodi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan kelas 3A. Di sini kami akan menjelaskan apa saja sih bagian-bagian yang terdapat pada tanaman kelapa sawit. Perkenalkan, nama saya Anton Bisa, NPM 23722005. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kelapa sawit. Kelapa sawit pertama kali dibawa ke Indonesia pada tahun 1848. Pemerintah Belanda membawa 4 bibit kelapa sawit dari Mauritius dan Amsterdam, Belanda. Bibit tersebut ditanam di kebun raya Bogor. Percobaan penanaman kelapa sawit pada tahun 1859 sampai 1864 dilakukan percobaan penanaman kelapa sawit di Banyumas dan Palembang. Tanaman kelapa sawit dengan nama latin Aloes guinnessii Jack merupakan suatu tanaman dengan golongan tanaman monokotil. Tanaman kelapa sawit ini memiliki bagian-bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, serta buah. Nah, untuk penjelasannya saksikan video berikutnya. Untuk yang pertama yaitu akar. Tanaman pada kelapa sawit memiliki akar yang melebar dibandingkan pada tanaman kelapa dalam yang membentuk akar primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Akar primer tumbuh ke bawah di dalam tanah sampai batas permukaan air tanah, sedangkan akar sekunder, tersier, dan kuarter tumbuh sejajar dengan permukaan air tanah, bahkan akar tersier dan kuarter. Perakaran terbanyak dijumpai pada kedalaman 0 sampai 20 cm. Dan akar berfungsi untuk serapan hara dan air, respirasi, dan penyokong tubuh. Batang kelapa sawit ini bertumbuh tegak lurus dan selimuti pelepah pada batang. Nah, batang kelapa sawit tidak bercabang dan tidak berkambium. Bentuk silinder batang kelapa sawit ini berdiameter 20-75 cm. Lalu fungsi untuk kelapa sawit ini yaitu untuk menyimpan dan menyalurkan zat makanan serta penyangga tajuk. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu buah tanaman kelapa sawit. Biasanya buah tanaman kelapa sawit ini berwarna hitam, ungu, ataupun merah, seperti contoh berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh buah pada tanaman kelapa sawit yang sudah matang. Nah, buah ini berasal dari bunga betina yang telah dibuahi atau telah diproduksi oleh bunga jantan. Nah, untuk struktur pada buah tanaman kelapa sawit itu sendiri, yang pertama yaitu kulit buah yang disebut dengan eksokap. Yang kedua ada daging buah yaitu mesokap, biasanya dia untuk menghasilkan CPO. Yang ketiga yaitu cangkang buah yaitu endokap. Yang terakhir yaitu kernil atau endosperma yang biasa untuk menghasilkan PKO. Berdasarkan ketebalan pada buah kelapa sawit dibedakan menjadi 3, yaitu dura, tenera, dan pesifera. Dura memiliki ketebalan 2-8 mm. Tenera memiliki ketebalan 0,5-4 mm, sedangkan pesifera memiliki ketebalan cangkang yang sangat tipis dan mungkin hampir tidak ada. Daun pada tanaman kelapa sawit biasanya dia terdapat duri pada tangkainya pada kedua tepinya, seperti contoh yang di atas sana. Nah, daun pada tanaman kelapa sawit tumbuh menggerombol pada bagian atasnya. Daun kelapa sawit bedanya dengan daun kelapa dalam, dia tumbuhnya berselang-seling atas bawah, sedangkan daun pada kelapa dalam tumbuhnya sejajar. Pada bagian daun kelapa sawit terdapat pelepah. Nah, daun itu biasanya membentuk spiral dengan ruas 8, hitungan ke-8.
biasanya dari kanan atas ke kiri bawah ataupun dari kiri atas ke kanan bawah. Dengan perhitungan misalnya daun ke-8 berarti bawahnya daun ke-9. Selanjutnya daun ke-2 biasanya bawahnya daun ke-10. Begitupun seterusnya dengan perhitungan spiral. Nah, selanjutnya pada tanaman kelapa sawit terdapat bunga. Bunga pada tanaman kelapa sawit dibedakan menjadi dua, yaitu bunga betina dan bunga jantan. Bunga pada tanaman kelapa sawit merupakan bunga monosius, yaitu bunga berumah satu. Tetapi bunga jantan dan bunga betinanya hidup atau tumbuh beda pelepah. Nah, ini contoh bunga jantan pada tanaman kelapa sawit. Bunga jantan pada tanaman kelapa sawit berbentuk panjang dan lancip. Bunga ini tidak berbuah, tetapi dia menghasilkan serbuk sari yang akan membuahi bunga betina. Bunga jantan ini tumbuh apabila mungkin kondisi tanaman atau kondisi iklim pada tanaman kelapa sawit itu sedang tidak baik-baik saja atau kurang sehat. Selanjutnya yaitu bunga betina pada tanaman kelapa sawit. Bunga betina pada tanaman kelapa sawit berbentuk sedikit lebar ataupun oval. Nah, bunga betina ini menghasilkan buah yang telah diserbuki oleh bunga jantan pada tanaman kelapa sawit. Bunga ini biasanya berukuran 30 cm. Nah, awalnya bunga betina ini dibungkus oleh seludang. Biasa dibungkus oleh seludang yang mungkin dia akan pecah pada hari ke-15 sampai 30 hari. Nah, pada bunga jantan dan bunga betina ini biasanya melakukan penyerbukan secara silang yang dibantu oleh serangga ataupun oleh angin. Sekian penjelasan dari kami mengenai bagian-bagian apa saja yang terdapat pada tanaman kelapa sawit beserta fungsinya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.